Berikutnya akan saya panggilkan sosok penemu Barkun dan yang meramu produk Barkun Bapak Ibu. Beliau datang jauh-jauh dari Cilacap ingin membantu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu di ruangan ini sehat, setelah sehat, sukses. Setelah sukses, hidupnya mulia. Setuju tidak? Oke, langsung saja kita panggilkan Bapak Kiai Nurullah. Berikan terus kepada beliau Bapak Ibu. Silakan Bapak Kiai Nurullah untuk maju ke depan. Ini itu adalah jalan kita. Usia saya masih muda Bapak Ibu, baru 24 tahun. Kali 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin semua yang saya hormati, wabil khusus kepada segenap panitia yang menyelenggarakan acara PT Raja Barkun Internasional, mudah-mudahan sukses tanpa halangan dan menjadi syahadah amal kebaikan dan pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'amahu amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ala bil qur'anil 'azim wa qulna bi'uhu bi badin kadhalika yujillahul mauta wa yurikum ayatihi la'alakum taqilun al-ayat amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, yang mengutamakan keutamaan di antara utama yang paling utama, seutama-utamanya utama di antara keutamaan Allah, yaitu pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi suatu kanugrahan, keagamaan, kemuliaan, keluhuran, kesehatan, kesempatan, keistimewaan, keselamatan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di acara POP PT Raja Barkun Internasional. Mudah-mudahan menjadi amal silaturahmi, suatu kebaikan, menjadi syahadah ilmu, syahadah amal, syahadah kebaikan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan yang kedua, tidak lupa kita panjatkan puja puji syukur menghadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri teladan dan memberikan pedoman aturan kehidupan tidak lain supaya kita semua dapat hidup sejahtera, manfaat baik di dalam dunia serta akhirat dan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para bapak hadirin semua atau ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati, sedikit menceritakan tentang masalah Barkun. Ini yang mau menceritakan tentang apanya coba, kalau ada yang ingin asal usul atau manfaat atau faedah atau keberkahan atau kanugrahan, asal usul Barkun. Kata Barkun itu memang dinamakan, itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20, surat Ar-Rod ayat 12 dan surat Ar-Rum ayat 24. Di situ Allah berfirman, wallahu alladzi yurkumul barkun khaufan wa tama'an wa yusabbasikon. Jadi didasari namanya saja itu sudah didasari dengan surat-surat di Al-Quran. Artinya Barkun itu kilat. Dan apa itu Barkun? Barkun adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi. Kenapa harus tanduk sapi? Tidak tanduk kerbau,
anu kambing, mungkin tulang unta, gading gajah, giok, atau batu apa cara orang Jawa itu batu untuk bedek, atau mungkin kayu garu dan lain-lain. Menurut Allah tidak. Kenapa? Karena Allah menciptakan suatu kanugrahan, keagungan, kemuliaan, keluhuran, keistimewaan pada hewan yang satu ini tidak lain dan tidak ada banding manfaat bagi segi manfaat faidah baik serta keagungan, kemuliaan, keluhurannya. Sapi memang luar biasa. Makanya Allah itu tidak main-main menciptakan sapi. Jadi kalau Allah saja bangga menceritakan, mengagungkan, melegendakan, melestarikan, bahkan mengabadikan cerita sapi, berarti ini tidak main-main. Dari secara ibarat riwayat atau ruwiyah atau di dalam tarikh diceritakan mungkin dari zaman dewa, bahkan sampai diangkat sapi menjadi dewa dan diakui oleh para dewa dan oleh pengikutnya didewakan, sampai sekarang oleh agama Hindu juga masih dihormati. Sebab apa? Sebab dianggap sebagai ibu kedua. Dia berjasa memberikan sumbangsih dengan susunya. Dari manfaat susu saja di belahan dunia sudah menciptakan miliarder-miliarder, bahkan secara triliuner ya. Karena apa? Dari pengolahan susu, baik susu bubuk, susu kering, susu cair, kemasan, minuman dan lain sebagainya sampai es krim, itu sudahlah manfaatnya. Kenapa sapi ibaratnya di agama itu disanjung, diagungkan? Karena jasanya, dia sebagai ibu kedua menyusui anak-anaknya. Bagi ibu yang nggak mampu, yang nggak mengeluarkan susu, itu sebagai pengganti. Di situ sudah lengkap baik nutrisi, vitamin, protein, bahkan ada kolostrum yang luar biasa sebagai daya imun dan lain-lain. Nah, karena jasanya dia ibaratnya memberikan bantuan tumbangsi dari anak bayi sampai dewasa, bahkan yang tua pun masih banyak yang minum susu untuk 4 sehat 5 sempurna. Karena kebaikannya dia, maka dia sebagai pahlawan tanpa jasa ya, dia diagungkan, dia dimuliakan, dihormati. Itu sebagai. Dan bahkan diceritakan dari para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, kenapa sapinya masuk surga, Nabi Musa sapinya juga masuk surga, dan sampai Allah mengabadikan sapi, cerita sapi itu menjadi sebuah surat di Al-Quran, nama surat Al-Baqarah. Makanya ini ibaratnya tidak main-main. Karena saking apanya, saking bangganya Allah menceritakan, mengagungkan, mengabadikan, melegendakan, melestarikan ceritanya sampai nabi-nabi, sampai di surat Al-Baqarah ayat 73 yang fenomenal, yaitu Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Musa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Itu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 73. Di situ memang multi tafsir. Fakul nadribuhu bibatiha kadalika yugillahul mauta wa yudukum ayatilah alakum takilun. Jadi pukulak mayat itu dengan sebagian anggota sapi. Di situ banyak yang menceritakan, ada yang ekornya, ada yang dagingnya, ada yang ibaratnya anggotanya. Tapi secara logika, karena sebuah pukulan atau sebuah sentuhan, jadi doroba itu banyak mukul. Kata-kata pukul itu bisa tidak langsung mukul seperti ini, banyak fungsi. Mukul dengan kata-kata juga mukul. Wah, kata-katanya pedas banget, kata-katanya keras banget. Itu banyak merasakan. Maka multi tafsirnya gimana? Jadi untuk menghidupkan orang mati dengan pukul, kata-kata mukul itu pasti ada doanya dan didoakan. Karena apa? Jadi kalau menciptakan ruh, kulirohim amir roh, jadi urusan ruh memang urusan Allah. Dan bahkan malaikat mengetahui tentang ruh itu sedikit. Makanya apa? Karena ruh diciptakan oleh Allah itu dengan keagungan, kemuliaan, keluhuran, keistimewaan yang luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Maka apa? Dengan keistimewaan, keagungan, kemuliaan itu, untuk menghadirkan ruh supaya hidup lagi, itu harus dengan doa atau ilmu atau ismuadum yang agung, mulia, luhur, yang luar biasa, yang hampir setara atau di atasnya untuk menarik sebuah ruh datang hidup lagi. Dan di situ yang mampu masuk
mukjizat Ismu Adzamnya kepada tanduk sapi. Kalau dimasukkan ke tongkat Musa hancur. Dimasukkan bumi hancur, langit hancur, ngalam jabarut hancur, ngalam malakut hancur, ngalam ngaros, ngalam kursi, lauh mahfuz pun hancur. Jadi kedahsyatan mukjizat Ismu Adzam itu luar biasa. Yang mampu menyimpan itu tanduk. Maka di situ ada kuncinya Ismu Adzam. Karena apa? Karena yang mampu menyimpan zatnya, mukjizatnya Ismu Adzam. Maka sekali sentuh, dikerok atau dipukul, gitu ya, itu bisa mengaktifkan sel-sel meridian, sel-sel kelenjar, sel-sel darah, sel-sel saraf. Jadi sekali pukul dengan bakun itu jadi aktif. Jadi kehidupan di dalam kehidupan hidup itu sendiri akan hidup dengan unsur ilahiyah. Maka bakun itu mengandung unsur ilahiyah. Karena ini produk Allah, produk ciptaan Allah untuk apa sih? Untuk mensiarkan siar sapi supaya jadi booming lagi. Dari ribuan Nabi dan ibaratnya tahun yang lalu, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa ribuan, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad ribuan. Kenapa Rasulullah ibaratnya diberikan suatu syariat atau suatu amal ibadah dengan hukum kurban, yaitu di hari raya itu ya, itu disunahkan dengan kurban. Hukumnya itu sunnah muakkad, sunnah sangat dianjurkan. Itu supaya apa? Di samping ibadah amal ibadah bertakarub kepada Allah karena keimanan dan ketakwaan kita, itu sebenarnya untuk mensiarkan cerita sapi gak hilang gitu loh, supaya booming lagi. Dari Rasulullah sampai sekarang itu 1440 tahun yang lalu, supaya booming lagi cerita sapi, maka Allah menceritakan dengan wadah yang baru, yaitu barkun. Maka barkun itu ibaratnya untuk siar. Karena apa? Supaya kalau Allah saja bangga menceritakan, mengagungkan, melegendakan, menceritakan sapi, maka kita pun bangga juga. Ibaratnya orang yang benar-benar beriman itu mengagungkan, melegendakan ceritanya lagi. Jangan sampai kalah oleh bunga janda bolong, bunga gelombang cinta, kan di situ. Jadi supaya booming. Jadi manfaatnya tadi itu pukulah mayit itu. Jadi sekali pukul dengan barkun itu memang mengandung unsur alamiah. Jadi barkun itu ada unsur 3, alamiah, ilmiah, ilahiyah. Jadi ilmiahnya itu memang sudah dikaji dan kajian-kajian, dan alamiah memang sudah ciptaan Allah sedemikian itu, dan ilmiahnya itu memang di situ ada energi metafisika yang luar biasa. Jadi energi ilahiyah. Makanya apa? Kita supaya menikmati nikmat Allah, dan siapa yang menikmati nikmat Allah akan ditambahkan nikmatnya. Maka kita disuruh untuk menikmati, dan dengan menikmati barkun yaitu sebagai wasilah, memang kita sudah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullahu wasilah wa jahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Dan wasilah yang baik yaitu memang yang diperintahkan oleh Allah dan dijalankan oleh Nabi dan memang diabadikan di Al-Quran. Ini memang luar biasa sebagai wasilah supaya kita menikmati nikmat Allah. Karena apa? Karena ini ciptaan Allah yang luar biasa, ada energi yang luar biasa, ada nikmat yang luar biasa di dalamnya. Kok di hari raya kurban kebanyakan tanduk sapi cuma dibakar, dipendam, dibuang. Dan ini supaya kita menikmati nikmat Allah yang ada di dalamnya untuk kemanfaatan, baik manfaat lahir juga batin. Ini sebagai ladang ibadah kita untuk bersiar supaya apa? Supaya kita membawa orang-orang yaitu menikmati nikmat Allah yang luar biasa. Yang kedua siar li kalimatillah. Yang ketiga untuk menambahkan iman, ketakwaan kita dan lain-lain. Itu banyak manfaat untuk sejuta umat. Maka barkun ini luar biasa. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya Allah ingin mengalirkan amal kebaikannya orang-orang yang berkurban. Karena orang yang berkurban ini dia merelakan uang puluhan juta sampai ratusan juta untuk beli sapi, untuk berkurban. Kalau tidak dengan keimanan, maka dia cara eman-eman dengan uang sebanyak itu, kan di situ. Mungkin untuk beli motor, beli apa saja, kan di situ.
karena keimanannya Allah tidak menyia-nyiakan. Maka Allah ingin mengalirkan amal kebaikannya orang yang berkorban, itu loh. Jadi ini faedahnya luar biasa Bapak itu. Anda tahu berapa membangun masjid di pinggir jalan? Mungkin dari ratusan juta sampai miliaran. Dan siapa yang membangun masjid, selagi masjid itu dipakai untuk kebaikan dan ibadah, maka orang yang membangun masjid dapat pahala, mengalir pahalanya. Dan kita apa enggak? Jadi orang yang membangun masjid, masjid itu dipakai, itu orang yang membangun atau orang yang bersedekah atau sedekah ikut yang sumbangsi itu dapat pahalanya. Begitu juga orang yang beli parfum itu secara tidak langsung itu mengalir amal kebaikan dan pahala. Ini luar biasa, Bu. Kalau membangun masjid yang ratusan juta sampai miliaran, pahalanya diperhitungkan, Pak. Karena apa? Orang yang masuk ibadah di masjid itu memang dilihat orang yang ngalim apa enggak, orang berilmu apa enggak, kan di situ. Lah ibarat sholat itu lagi. Jadi syarat rukunnya sholat, sahnya sholat dan sebagainya itu sudah menguasai apa belum? Terus bacaannya fasih apa enggak? Kan seperti itu. Nah sholat dan sebagainya keterangannya banyak. Lalu dinilai dapat jadi pahala apa enggak? Yang kurang ikhlas jadi kurang bagus. Yang sudah ikhlas kurang khusyuk juga kurang bagus sholatnya. Kan banyak perhitungan untuk menjadikan amal ibadah dan pahala. Tapi di barkun, orang yang membeli barkun dengan barkun saja dia menolong orang, niat saja menolong orang sudah dicatat amal kebaikan dan pahala. Ini luar biasa. Ada ibaratnya apa? Niat silaturahmi untuk mengenalkan barkun, baik ke saudara atau tetangga atau teman dan ada tolan pun, niatnya saja sudah dicatat malaikat raqib ngatib yang mencatat amal baik buruk, kebaikan dan pahala. Itu baru niat silaturahmi. Apalagi jalannya, setiap langkahnya, setiap uburnya pentil, utaranya pentil, itu sudah suatu kebaikan dan pahala. Apalagi sampai ke rumahnya, dengan berjabat tangan sudah melunturkan dosa-dosa kita. Yang kelima, kita mau minum saja di rumahnya itu dapat keberkahan dan rahmatnya. Apalagi di situ namanya mau syiar, mau menceritakan barkun, manfaat barkun, tentang barkun, ayat barkun dan lain sebagainya, tentang ciptaan Allah, tentang keagungan Allah dan tentang lain-lainnya masalah keimanan. Ini sudah dapat pahala yang luar biasa. Apalagi kita mau mengobati orang. Setiap gerakannya, bahkan yang keluar keringatnya, satu keringat ibarat seperti itu. Jadi menjadi amal kebaikan, kesaksian untuk amal kebaikan kita. Ini luar biasa. Dan orang yang kita terapi, yang tadinya sakit nggak bisa ngangkat, biasanya itu hanya 10 menit langsung bisa ngangkat, nggak bisa laku jadi nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Kebanyakan testimoninya seperti itu. Ini luar biasa. Itu banyak memberikan pertolongan kepada orang baik dalam kebaikan dan lain-lain itu sudah dapat pahala. Juga kita menciptakan skill lapangan kerja bagi orang yang nggak mampu, nggak punya usaha. Itu kita ciptakan skill, ciptakan ahli apa terserah. Karena ini barcode itu nggak cuma alat kerok-kerok, itu hanya sebagian manfaat, bahkan banyak sejuta manfaat. Karena apa? Barcode ada unsur beberapa, alif fathah a, alif kasroki, alif dhamma u, a i u. Jadi sini a i u itu banyak Allah yang syukuri kata untuk menauhidkan ketauhidan kita hanya kepada Allah. Jadi a-nya itu alamiah, i-nya itu ilmiah, u-nya itu uluhiyah. Jadi uluhiyah itu mencakup berbagai nur cahaya bangsa ilahiyah, bangsa uluhiyah, bangsa nurroniyah, bangsa ngabroniyah, sunariyah, komariyah, samsiyah, nuriyah, siriyah, bangsa zatiyah, sifatiyah dan sebagainya. Bangsa triliunan zat cahaya yang mencakup, yang masuk di dalam zatnya Ismu Adam, yang menjadi satu kesatuan, yang nyawiji dalam barkun. Makanya barkun itu luar biasa. Karena apa? Ada bangsa unsur-unsur ilahiyah, unsur-unsur ngabroniyah, unsur kepangeranan yang menghidupkan kehidupan di dalam kehidupan itu sendiri supaya bikin hidup pas dengan visi misi kita dalam PT RBI.
Yaitu belajar dari kehidupan untuk hidup, dari hidup untuk kehidupan, supaya lebih hidup dan tahu hidup, juga menghidupi sebuah kehidupan. Nah, kita ibaratnya apa? Orang yang hidupnya masih kurang sehat, supaya pukul lah, kata-kata pukul, supaya mempunyai bakun, supaya apa? Berubah. Karena testimoni banyak, ada yang ingin kaya supaya kaya, alhamdulillah pada pencapaian. Orang yang ibadahnya sudah berkunjung, berobat kemanapun dengan wasilah obat apapun, baik dokter dan lain sebagainya, terapi dan sebagainya, tidak pun sembuh, alhamdulillah dengan wasilah bakun, sebagai ayat kauniyah yang nyata, yang wujud ada di dalam dunia ini, alhamdulillah pada terselesaikan, pada sehat, alhamdulillah. Jadi yang finansialnya butuh, karena tidak ibaratnya ya dari dagang, dari usaha, dari buat PT, dari apapun itu pada bangkrut, itu banyak ratusan orang yang sudah pada bangkit semua dan menjadi orang yang sukses luar biasa.